Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kalakbi Zufar dan di sini saya ingin menjelaskan tentang resume yang saya buat tentang perusahaan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Jadi di sesi kedua atau sesi yang pertama itu kita membahas tentang digital innovation adalah proses menciptakan ide, produk atau layanan baru dengan teknologi digital. Jadi digital innovation itu ada bedanya dengan inovasi tradisional. Jadi digital innovation itu cenderung lebih cepat, lebih aman dan lebih murah ketimbang ketimbang inovasi tradisional gitu. Jadi saya selanjutnya itu menjelaskan bahwa data kini menjadi aset penting. Jadi ada dua jenis data, yaitu structure, contohnya seperti laporan keuangan, atau unstructure, contohnya seperti komentar-komentar para konsumen di media sosial. Perusahaan itu perlu bisa mengelola keduanya untuk mengambil keputusan lebih tepat. Nah, yang selanjutnya adalah menekankan pentingnya model bisnis digital. Menurut Roger, organisasi harus terus menyesuaikan value proposition dan value network agar tetap relevan. Perubahan teknologi mendorong lahirnya model bisnis baru yang dapat mengganggu pemain lama. Dan sesi selanjutnya membahas inovasi melalui eksperimen cepat, yaitu perusahaan perlu menggunakan metode divergent untuk mencari banyak ide. Jadi harus di divergent gitu. Tantangannya adalah budaya organisasi yang kadang masih kaku terhadap perubahan. Jadi mungkin ada organisasi yang masih kaku atau belum bisa menerima perubahan tersebut. Jadi itu adalah sebuah tantangan yang harus ditanggulangi oleh perusahaannya. Dan saya selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana penerapan ERP dalam sebuah bisnis, mulai dari pemilihan vendornya, implementasinya, hingga manfaatnya dalam efisiensi operasional. Jadi dalam keseluruhannya, rangkumannya itu dari semua sesi intinya menjelaskan inovasi digital dan transformasi digital adalah dua hal yang saling terkait gitu, yang mungkin sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk dipakai di sebuah perusahaan. Karena perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Jadi jika perusahaan itu tidak tahu teknologi, perusahaan itu tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, maka itu akan hancur sebagai halnya mungkin banyak perusahaan di Indonesia gitu. Dan kita sebut saja perusahaan luar seperti Nokia. Nokia susah untuk beradaptasi dengan teknologi, makanya Nokia bangkrut dan kalah oleh kompetitornya itu Samsung dan iPhone. Gitu. Jadi perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkan data. Jadi perusahaan juga harus bisa memanfaatkan data yang ada dan juga mengembangkan model bisnis baru. Karena jika perusahaan tidak mengembangkan model bisnis baru, maka perusahaan akan stuck di situ-situ aja, tidak akan ada profit tambahan, tidak akan ada tidak akan seterkenal sekarang lah mungkin, tidak akan banyak berubah gitu. Dan selanjutnya mengembangkan model baru dan membangun budaya yang mendukung inovasi. Jadi perusahaan juga harus mendukung budaya yang mendukung inovasi, karena jika perusahaan tidak memiliki budaya yang mendukung inovasi, maka otomatis perusahaan tidak akan bisa menerima inovasi secara mudah. Jika perusahaan tidak bisa menerima inovasi, maka sudah bisa dipastikan mungkin 80-90% perusahaan akan stuck di situ aja dan tidak akan mencapai pencapaian tertinggi lah, ibaratnya tidak akan besar-besar perusahaannya karena mereka tidak aware dengan inovasi yang ada gitu. Mereka bisa bertahan dan tetap relevan di era digital. Jadi intinya yang kita belajarin di digital innovation ini tentang bagaimana kita perusahaan itu, kalau kita punya perusahaan, bagaimana kita menerima inovasi digital gitu. Karena seperti yang kita tahu, inovasi digital itu lebih aman, lebih cepat, lebih murah, dan lebih relevan daripada inovasi tradisional. Dan kita juga sebagai anak muda harus yang namanya aware dan harus bisa memanfaatkan inovasi. Kita harus bisa memanfaatkan timing yang ada di dunia ini agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sekian, terima kasih.